Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ashabihi ahli sidq wal wafa wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimuna wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawati haqqat taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oh, tengok tadi gawuk apa namanya, galap, mendung, tapi mendung tak selamanya hujan ya. Allah Ustaz, hujan rintik-rintik. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kembali mengaji, mudah-mudahan menguatkan iman dalam diri dan menguatkan kita pula untuk senantiasa berdiri istiqamah di atas sunnah Nabi. Salawat dan salam kepadanya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Semoga kita diberikan Allah iman yang mantap, Islam yang kuat untuk mengikutinya selalu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang Allah berikan. Untuk itulah kita selalu belajar ya, Masya Allah, tabarakallah. Melalui kitab Adabus Syafi'i lil Imam Abi Muhammad Abdurrahman Ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Munzir Al-Handali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Qala ar-rawi anhu akhbarana Abu Hasan, masih dalam bab qaul Syafi'i fi at-talab, perkataan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Akhbarana Abu Hasan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, rawi kitab Adab Syafi'i dari Imam Ibn Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim, penulis sendiri. Qala hadatsana Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Masri, perawi kitab Ar-Risalah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan beliaulah yang sampai membaca kitab Ar-Risalah bersama Imam 50 kali sampai tamat, dan riwayat lain mengatakan 500 kali sampai tamat. Dan dia yang senantiasa membantu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Okey, mana bang? Tak jauh dokek. Jawab mana? Iya, sini ya. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Okey, mana lah, dah nampak buku tu. Baik. Naam. Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi ini punya tempat khusus di hati Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pokoknya kalau Rabi' nak ngerti, mesti sampai ngerti. Itulah lebih kurang. Perlu ditui koma. Ya,
sampai 10 kali ulang, sampai 10 kali ulang masalah ni. Nah, demikian pula murid pada gurunya. Jadi kadang-kadang Rabi' seperti dalam selanjutnya nanti, Imam Rabi' bin Sulaiman kadang-kadang mencarikan kebutuhan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i kalau terlambat kajian, tandai mana lalu didangon dek Rabi' itu dia. Dan kalau tibanya diulang. Untuk ini khusus. Taib, sami'tu Syafi'iyah, dia berkata, saya mendengar Asy-Syafi'i, gurunya, wa zakara haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menyebut sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu rajul. Setelah dia menyampaikan hadis itu, ada orang yang hadir mengatakan kepadanya, kepada Imam Syafi'i, ta'khudhu bihi ya Aba Abdillah, apakah hadis ini kamu pakai? Maksudnya kamu terima? Ta'khudhu bihi, kamu ambil? Heran dia kan? Karena serupanya orang gampang meninggalkan hadis itu sudah lama juga rupanya ya, sejak zaman Imam Syafi'i rahimahullah. Ta'khudhu bihi, kamu memakai hadisnya atau tidak? Ini ada orang temu hadis tapi tidak pakai, adanya kalanya cayon hadis sahih tapi tidak itu muqasu ini kan ya. Nah, enggak. Jadi ta'khudhu bihi, dia heran, kamu pakai hadis itu? Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Faqala subhanallah, maha suci Allah. Arwi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an wa la akhudhu bihi. Aneh kamu, saya mendapat hadis dari Rasulullah SAW lalu saya tidak ambil. Siapa saya? Agama ini adanya dengan hadis Nabi SAW, dibangun di atas hadis. Makanya orang-orang yang tak tersesat namanya ahli sunnah, yaitu yang memakai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kema biasa ya? Kalau ahlul Quran ada nusus sah? Ada tak? Harus ahlul Quran wa sunnah. So ahlul Quran di India dulu lahir gerakan ingkar sunnah, namanya ahlul Quran awal Quraniyin. Sebab apa? Mereka tidak mau menerima sunnah dan hanya menerima Al-Quran. Dengan tidak menerima sunnah berarti mereka menolak Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Dan masih ayat-ayat banyak lagi yang menunjukkan kita harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kamu, saya membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi saya tidak mengikutinya. Taib, mata araftu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Bila saya mengetahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu masalah sebuah hadis, walam akhuz bihi, lalu saya tidak memakainya, tidak mengambilnya. Kalau berita tak saya yakini, perintah tak saya ikuti, larangan tak saya jauhi, lalu saya berpendapat sendiri berbeda dengan hadis Nabi, fa ana ushidukum anna aqli qad dhahab. Saya bersaksikan kepada kalian bahwa akal saya sudah hilang. Jadi orang yang menggunakan akal tanpa hadis itu sebenarnya tidak itu sebenarnya tidak makan. Hal yang sama ketika terjadi munazarah, perdebatan antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Du'an. Imamnya keduanya sang imam ahli huda. Imam Ahmad imamnya ahli hidayah, yang satu imam ahli dhalal, imamnya ahli kesesatan. Cuman waktu itu dia yang mendapatkan kesempatan untuk dekat dengan yang menjalankan pemerintahan. Jadi ketua MK AMA
Mahkamah Agung. Kalau MK? Lebih beda ya. Baik. Jadi ketua MA, Qadil Qudat, dalam istilah Islamnya Qadi Al-Qudat. Seluruh hakim di seluruh daerah itu SK-nya Mahkamah Agung itu. Mahkamah Agung itu. Jadi dia yang ketuanya. Tentu Imam Ahmad sebagai ulama yang tak punya jabatan apa-apa, karena memang ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya menjauhi pusat-pusat kekuasaan pada umumnya. Makanya kalau ada orang dokek kadang kena bola ngiler. Kena wangi. Tapi kan nampak potangnya non dokek kan dapat melopen ya. Kan ya. Terkadang lecet potang. Muhammad bin Ajlan potang. Dek nawa Muhammad bin Abi Zib. Kan ya? Kalau enggak situlah dalunya. Jadi kaum muslimin. Tapi mereka tetap menyebutnya. Ya, para ulama hadis tetap menyebutnya. Kenapa dia dekat dengan pemerintah. Sudah itu pas perlu minta tolong. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dikhawatirkan oleh mereka dekat dengan pemerintah. Satu, pemerintah itu kan berkuasa. Kadang-kadang awak tak paso. Hanya itu tak kena. Awak tak ada itu tapi di paso deh. Kan ya? Awak nak ni durian, semua makan durian. Misal kan. Awak kadang tak nak duduk ke satu tempat, semua je duduk situ. Kan ya? Nah, makanya para ulama pada menghindar. Sampai Imam Syafi'i sendiri dalam kisah sudah disebutkan juga berkali-kali. Beliau sampai lari dari Kufah, lari ke Basra, lari ke Baghdad, lari ke Makkah, lari ke Madinah, lari ke Yaman. Dia apa? Disuruh jadi ketua MA tadi. Mahkamah Agung. Sebab apa? Fitnah. Nah, ketika ada perdebatan antara Ahmad bin Abi Du'ad, Imam Ahli Dhalal, dengan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnah, setiap pertanyaan dijawab dengan hadis, setiap pertanyaan dengan ayat, setiap pertanyaan dengan hadis. Apanya Ahmad bin Du'ad? Cik hadis tentu dah nyanyinya. Jadi kalau banyak tentu di hadis awal, cik hadis tentu orangnya. Tapi kalau sekadar tentu, soci hadis tentu dia nyanyinya. Itulah model. Dari situlah nawanya ni, bibit-bibit tu cik mai ikutnya nama niti je lah. Jadi lah ada imam, Iyanya Imam Ahmad, tentunya Ahmad bin Du'ad agama tak bisa hadis rejinya. Quran hadis tak tiba kembang buat darinya. Subhanallah ni Imam Ahmad. Manon maju Rasulullah berdakwah. Manon maju zaman Rasulullah daripada zaman kita? Zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Tak bang cahaya bang. Zaman Nabi tak ada aliran bang. Kan tak ada aliran dah. Sama sodor zaman kita? Sebanyak-banyak aliran. Tu dua-dua ada uang. Kan ya? Uang di luar Islam mengacak-acak agama orang Islam. Dia angkit-angkit dia orang nak agama orang. Sudah itu dibaik apa ya? Sudah itu dipuji-puji seolah-olah mereka ada yang toleransi. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan agamanya dengan alasan toleransi. Nasallallahu. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau kalian tahu saya tahu sebuah hadis dari Nabi, lalu saya tidak ikuti, ketahuilah bahwa akal saya sudah hilang. Artinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tak akan pernah mendahulukan logika daripada hadis. Nyapa di hadis masalah nya Quran dak tulis dak tolak nak nolak. Al-Quran dak mungkin dia tolak, pergi hadis tolak dia kadang-kadang menembagak dia tolak dia. Kadang bagaklah Mu'tazilah, kadang pada ahli kalam dak tolak dan nyabui dia menolak. Jadi itulah sononya. Tapi balindung.
Tapi kalau Mu'tazilah enggak, kami tak pakai hadis ni. Langsung tolak mata dia. Lebih beranilah. Nah, dia pakai hadis. Kalau dia pakai hadis ini untuk mengikut pendapatnya, walaupun hadis palsu. Ada hadis palsu pakai dia. Ad-dinu aklun la aqla la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal logika. Siapa yang tidak berlogika tidak beragama. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh melanjutkan akhbarana Abul Hasan dalam riwayat tadi diriwayatkan juga oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, kemudian Al-Harawi dalam Zammil Kalam, kemudian Al-Baihaqi dalam Muqaddimah Ma'rifatus Sunani wal Athar, kemudian Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala anba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad yakni Abdurrahman ibn Abi Hatim penulis. Qala wa haddatsani abi, dan ayahku menceritakan kepadaku. Siapa ayahnya? Abu Hatimnya Ibnu Abi Hatim. Tentu Abu Hatim ayah. Naam. An-Rabi' dari Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, murid Imam Syafi'i tadi. Bi ziyadatin lam asma'ha min Ar-Rabi'. Tapi riwayat ayah saya ada tambahan yang saya tidak dengarkan dari Ar-Rabi'. Tadi kan dia riwayatkan langsung dari Rabi' bin Sulaiman, sah? Sekarang melalui ayahnya dari Rabi' bin Sulaiman. Jadi ada riwayat langsung, ada riwayat sebagai perantara ayahnya. Tapi ada tambahan dalam ayatnya, qala sami'tu Syafi'iyyah, Rabi' berkata, saya mendengar Syafi'i rahimahullah yaqul berkata, mata sami'tani haddathtu bi haditsin ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahih falam akhudh bihi fa ana ushidukum anna aqli qad dhahab. Bila engkau lihat atau apabila engkau mendengarku menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih lalu saya tidak mengambilnya, fa ana ushidukum, saya persaksikan kepada kalian, anna aqli qad dhahab, bahwa akal saya sudah hilang. Karena orang-orang berakal itu adalah tahu mana yang diterima, mana yang ditolak. Masa orang yang dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh orang-orang yang benar, lalu tidak kita terima. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berarti kita tidak berlogika yang sehat lagi. Tidak punya logika yang sehat. Karena ilmunya Nabi di atas ilmu semua orang, sekalipun wali. Ya, sekalipun wali, kecuali wali yang sudah ahli kasab. Ya, pernah menuntut ilmu di ulu kasok. Itu bisa bertemu Allah Ta'ala nah. Nabi ini bisa langsung ini bisa langsung. Itulah syaitan menjerumuskan. Ya, masuk surganya ya. Subhanallah. Makanya di sini pentingnya menuntut ilmu dengan cara yang sahih dan memahami dengan pemahaman yang sahih. So kalau tidak, subhanallah, semakin terbuka dan bebas kita memahami agama, semakin banyak aliran kesesatan dalam agama. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i juga mengatakan, kalau saya menyampaikan hadis lalu saya sengaja tidak menerimanya, maka ketahuilah akal saya sudah tidak sehat lagi. Jadi orang sehat adalah menerimanya. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak. Qala hadatsana Abdurrahman, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman yakni Ibnu Abi Hatim. Qala hadatsana abi, telah menceritakan kepadaku bapakku. Qala sami'tu Harmalah bin Yahya,
Saya mendengar Harmalah ibn Yahya. Harmalah ibn Yahya At-Tujibi. At-Tujibi Al-Masri. Ini juga muridnya di Mesir. Berarti kan riwayat-riwayat terakhir. Karena Imam Asy-Syafi'i meninggal di Mesir. Meninggal di Mesir. Yaitu 4 tahun terakhir dia menetap di Mesir. Nah, pernah datang ke Mesir tahun 98, lalu balik lagi. Kembali ke Baghdad 2 tahun, setelah itu balik lagi ke Mesir dan menetap sampai wafat di Mesir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, Anna Harmalah ibn Yahya yaqul, dia berkata, qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, kullu ma qultu wa kana 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fahadithun nabiy sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Harmalah mengatakan, Syafi'i berkata, semua yang saya katakan, berarti pendapat beliau kan, semua pendapat saya, wa kana an nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli, lalu datang hadis yang berbeda dengan pendapatku, mimma yasih, dengan syarat hadisnya sahih, dan syarat hadisnya sahih. Fa hadithun nabi sallallahu alaihi wasallam aula, maka hadis Nabi lebih utama untuk diikuti. Allah. Ya, kalau ada Imam Syafi'i sekarang berpendapat begini, lalu datang hadis sahih berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i, kita ikut yang mana? Pendapat Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan mendapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan Imam Asy-Syafi'i. Maka pengikut mazhab Syafi'i sejati adalah selalu bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan, tidak mungkinlah Asy-Syafi'i itu tidak tahu hadisnya. Kan ada yang begitu kan? Siapa awak? Kan alim Imam Syafi'i berawak lah. Kan ya? Mungkin tak ada hadis yang tak tahu dari Imam Syafi'i ketika dia masih hidup. Mungkin sekali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat terdekat nomor 2 dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Ada tidak hadis yang tak tahu dia setelah Nabi wafat? Ada. Ada hadis yang tidak dia ketahui. Tuh, apalagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang kedua, bisa kita lihat dikumpulkan oleh murid Imam Asy-Syafi'i hadis-hadis yang diriwayatkannya dengan sanadnya, jumlahnya tidak banyak, hanya 2 jilid. Bandingkan dengan hadis Imam Ahmad yang jumlahnya hanya 50 jilid. Makanya Imam Syafi'i mengaku ke Ahmad, antum a'lamu bil hadis minni. Kalian lebih tahu tentang hadis dari saya. Fa idza alimtum hadisan sahihan fa'alimuni. Kalau kalian tahu ada hadis sahih, maka beritahukan kepadaku. Imam Syafi'i yang mengaku itu. Oleh sebab itu, mungkin wallahu alam. Dan yang ada depan kita hukum dengan yang ada. Sekarang Imam Syafi'i, kita lihat dalam kitab-kitabnya yang ada, kemudian riwayat murid-muridnya lalu tidak berdalil ke hadis itu, lalu dia berpendapat tidak berdalil yang kokoh atau dalilnya tidak sahih misalnya, lalu kita katakan saya sebagai pengikutnya ikut wasiat beliau. Wasiat beliau, bila datang hadis sahih berbeda dengan pendapatku, maka tinggalkan pendapatku itu, jangan taklid kepadaku. Alhamdulillah, oleh sebab itu dengan ini gegugurlah semua
Semua statement-statement yang dikatakan, semua semua pernyataan-pernyataan orang yang mengatakan mesti bermazhab Syafi'i secara totalitas. Karena tidak ada satupun mazhab yang 100% ijtihad imamnya benar. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, imamnya sendiri juga sudah berlepas tangan, maka kita pun harus mengikuti Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Berani sekali antum? Iya, beliau mengajar kita berani. Beliau yang mengajar kita berani, karena dia juga berani untuk meralat kembali pendapatnya. Bukankah dalam sebelum ini kan ada yang mengatakan kewadakan oleh Syafi'i apa nak tuli kitab-kitab dannya. Kan ya? Sebenarnya tuli bobah, tuli bobah. Maka Imam Syafi'i katakan al-ana qad hamyal watis. Kini tungku angin ini. Kalau tungku angin tu geletek ke kan? Kan ya Pak? Tahu solat tang lalu ke. Habis kalau sampai dan sajuk bau jangkik dia. Jadi itu juga berpendapat itu kadang ada masanya belum untuk fatwa itu kan berubah gara-gara berubah waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka tak boleh kita mengatakan pada berubah isinya, potong tak boleh kini lah, tak boleh. Biasanya berubah pendapat itu biasa, cuman ada yang copek loadingnya, ada yang nambah, itu biasa. Atau ada yang lebih berhati-hati, ya, ada yang lebih berhati-hati, tapi akhirnya harus juga mengikuti pendapat yang seperti itu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, jadi beliau melarang taklid buta kepadanya. Kita lanjutkan ya. Nah, boleh copek sudah tu ya. Qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan. Qala amba'ana Abu Muhammad, telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. Qala akhbarana Muhammad ibn Rauh, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Rauh an Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syafi'i, dari Ibrahim ibn Muhammad ibn al-Abbas Asy-Syafi'i, anak paman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala kunna fi majlis Ibn Uyainah, kami pernah sedang bersama wasyafi'i hadir, bersama Syafi'i hadir di majlis Sufyan bin Uyainah, imamnya ahli Hijaz, imam ahli Hijaz. Nah, fahadatsa Ibn Uyainah, lalu Ibn Uyainah menyampaikan hadis Az-Zuhri, dari Imam Az-Zuhri, Imam Ibn Syihab Az-Zuhri, yaitu yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. An Ali bin Al-Husain, dari Ali ibn Husain ibn Waqid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bihi rajulun bi ba'dil lail. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilewati oleh seorang laki-laki pada sebagian malam. Wa ma'ahu wa huwa ma'amra'ati Safiyah. Tengah malam itu dia sedang bersama istrinya Safiyah. Safiyah binti Huyai ibn Akhtab. Nah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan riwayat lain, ini riwayat ini mursal, riwayat yang lain mengatakan rajulani minal ansar, dan ini yang lebih sahih. Rajulani minal ansar, dua orang laki-laki dari kalangan ansar. Nah, dan ceritanya Nabi alaihissalam sedang itikaf di masjid di bulan Ramadan, lalu dikunjungi oleh istrinya Safiyah di masjid, dikunjungi oleh Safiyah karena harinya dia. Lalu dia datang bercerita dengan Nabi alaihissalam ketika dia nak pulang. Dia pulangkan di sebalik turunnya, antuk ke pintu dan Nabi alaihissalam. Pas dia antuk ke pintu, lewat dua orang Ansar.
rajulani minal ansor, mungkin rundo agaknya tak? Bisa aja rundo atau dalam hajatnya. Fata'ajjala atau fa'asra'a, nengok Nabi bersama seorang perempuan, mereka mempercepat langkahnya. Ya mungkin takut mengganggu Nabi atau takut macam-macam lah dan sebagainya. Faqala, lalu Rasulullah SAW dalam riwayat ini mengatakan ta'al. Naam, balik sini. Silakan kamu kembali ke sini. Fahazi imraati Safiyah. Ini bersama saya, istri saya Safiyah, bukan orang lain. Subhanallah. Nabi yang demikian suci, Nabi yang demikian dipercaya dan jujur, harus membebaskan diri dari syak, tempat-tempat yang ataupun kondisi yang diragukan. Kita juga harus seperti itu. Kalau sampai misalnya sama dalam suatu hal yang mungkin dicurigai orang, tu nampak orang curiga copet tu je mula sudah digoreng dah. Masih kena goreng. Jalirnya masih kena goreng. Masih lah pada nak bunga ayu dia buat dah. Ada bunga ayu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW mengatakan hadim ra'ati Safiyah. Ini yang bersama saya ini adalah Safiyah, istriku sendiri. Faqala, laki-laki itu bilang, subhanallah ya Rasulullah, subhanallah, tidak mungkinlah kami curiga sama engkau. Subhanallah, ya jelas tidak mungkin mereka curiga, sebab kalau mereka curiga sama Nabi, bahaya. Nanti dijelaskan oleh Imam Syafi'i hukumnya. Qala, tapi Nabi jawab, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Saya khawatir karena syaitan itu mengalir dalam aliran darah manusia. Tiri, makanya kalau wangi buat dobok kan berguncang dadur ya, sampai ke jantung digoyang-goyang lah. Jika di situ pusat wangi loh. Kalau lah terlalu wangi sosok ongok dia kan. Jadi kalau sosok ongok sudah itu bangkit stroke. Nyata sombe. Malah ya awak tuanya bang. Awak tua. Tentu saluran kan lah banyak dan pakai kayak dalam tu. Sudah itu dibuat ayunnya banyak. Pajam malah. Itu tu nama stroke tu. Makanya kalau latu jangan suka. Jangan suka. Ngiwangi ngaji aja lah. Kalau nak tolong dapat latu tu nak dapat je membujang lah. Tu kan lawak dia. Aku lain. Jangan salah faham. Kan ada orang tua-tua kadang biarlah wangi garang pada orang bujang. Orang bujang melawan kaji kan ya. Akhirnya apa? Tentu melimpah darah menggelimbuak. Akhirnya tu menggelimbuak je mah. Tentu pecah nak tertampin dia pembuluh darah tu tak tertampung olehnya, akhirnya pecah. Makanya lah tu jen pangoy julah. Tapi payah nanti tuan nak pangoy tu masalah. Dahulu nak makan korak pada orangnya kan ya. Dahulu nak makan gam pada orangnya. Macam-macam lah. Pokok dahulu sodo ya. Ciknya tak dapat nyambui dahulu masuk serogo dia. Tu ikutnya tu. Kalau sawi dahulu masuk serogo pada orangnya, ikut tu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Manusia itu atau syaitan itu mengalir dalam aliran darah. Takut nanti mereka bisikkan. Okey, kalian. Faqala Ibn Uyainah Syafi'i, lalu Sufyan bin Uyainah dalam hal ini kan gurunya Imam Syafi'i. Dalam hal ini dia guru Imam Syafi'i. Berkata kepada Syafi'i. Artinya guru bertanya atau memberi kesempatan ke muridnya untuk menyampaikan makna atau menyampaikan pendapat, menyampaikan ilmu. Dan ini adalah salah satu cara yang banyak dilakukan oleh bahkan Nabi SAW menanyakan dulu ke para sahabat. Apa katanya? Ma fiqhu hadzal hadits ya Abu Abdullah. Bagaimana kita pemahamannya hadis ini? Bukan Sufyan bin Uyainah tidak paham. Cuman artikan makna apa namanya sama dengan ketika Umar bin Khattab menanya makna inna
Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ditanya di Umar ke sahabat yang lain, dewan penasihat yang senior-senior, apa tafsir pemahaman ayat kau? Enggak paham Umar? Lain, cuman apa makna yang fikihnya tu? Artinya makna yang dalam ayat ini. Mereka jawab, Allah memberitahukan kepada nabinya berita gembira atas kemenangan. Itu pemahaman umum biasa. Dari nas teks langsung paham. Tapi ternyata ditanya ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya Ibnu Abbas, ma fiqhu hadhihi surah? Bagaimana fikihnya surat ini? Apa jawab Ibnu Abbas? Innallaha yan'a ilal muslimina qurba wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ayat ini tersirat di dalamnya bahwa Allah memberitahukan sudah dekat masanya Nabi diangkat, mangkat, wafat. Kalau Umar bilang tidak dan bonyo kau ini, sama juga kalian. Sebab dalam lagi pemahaman yang junior ini daripada yang senior. Jelas? Kurang joleh. Contoh lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Lalu aku sempurnakan nikmat, aku cukup nikmat kepadamu, dan aku ridha Islam sebagai agama. Sahabat semuanya bergembira. Siapa yang tak gembira? Kita sekarang misalnya kalau sempat di kamper ini, Serambi Mekah ini, Masya Allah, seluruh masjid menegakkan tidak junas iya, menegakkan sunnah Nabi SAW dengan totalitas ya. Ya, sabu tidak sunnah bohong gila sih gak nanam. Nah, istilahnya memang rela mengganti yang tidak sunnah daripada yang sunnah. Senang tak? Senang sekali. Cuman maknanya apa? Sudah itu awak selesai dakwah kan itu diburukan. Jadi begitulah mereka memahami, gembira mereka agama sudah sempurna. Tapi Abu Bakar terselip kesedihan di sana. Memang cintanya berbeda dengan yang lain. Beda. Sebab dia memahami yang belum ternampak oleh orang. Makna yang belum terbaca oleh orang. Kalau dalam bahasa awak kajian-kajian kan adalah ilmu itu yang ilmu laduni itu. Ada ilmu laduni itu ada. Tapi bukan tidak pernah untuk ilmu tiba-tiba ilmu laduni dapat. Ilmu ladeni namanya. Kalau ilmu laduni itu orang yang memang berilmu, lalu dari satu ilmu ke ilmu yang lain lahir ilmu baru yang orang tidak dapat. Itu yang namanya ilmu laduni yang benar. Kalau yang tadi itu kan apa tuh wangsit dari syaitan kadang. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, maka Imam siapa tadi? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu paham kalau selesai tugas berarti Nabi akan dipanggil Allah taala. Sedih Abu Bakar. Ya, memang dari satu sisi dia senang gembira. Alhamdulillah orang masuk Islam berbondong-bondong ya. Makkah sudah kembali ke pangkuan Islam, haji bila nak pejo, umrah pun lagi. Kan ya? Gini nampak ya umrohnya ya. Kini payah umroh. Dahulu bisa yang guliang wak di Raudah. Kini patang sabar sekali setahun boleh lebihnya. Subhanallah.
Jadi apa lambiang ke Madinah ya? Nah, kalau kami dulu jam berapa je lah bisa yang guliang di Raudhah tu. Ya, sampai alhamdulillah dengan izin Allah kami bisa menamatkan kitab hadis Sunan Nasa'i bersama Syekh Abbad di dekat Raudhah. Kadang dapat duduk Raudhah, kadang di samping kiri kanannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kini pakai aplikasi masuk bang. Contoh masuk ke Masjid Raya misalnya, dibuat chip. Siapa tidak masuk, yang tidak dapat surat izin, tidak masuk. Sekali 1 tahun, lo boleh lecu. Paculah kau ada 4. Ha? Maka terpaksa buat Masjid Raudhahnya boleh. Boleh tahu masuk Raudhah. Jadi, subhanallah. Kenapa? Karena orang ramai. Jadi diatur sedemikian rupa. Nah, supaya semua dapat bagian. Bontonglah, awak dah lupa ya Pak ya. Alhamdulillah. Zalika fadlullah ya'tihi man yasha. Tapi mungkin suatu saat nanti wallahu a'lam akan berubah lagi aturan kan. Nah, begini dapat jarak sekali, tapi umrah sekali dapat masuk. Kalau dulu bila awak nak masuk asal yang moja. Kadang tu dia dulu tu kadang ada yang jam 2 lah atau gak di pintu tu nah nunggu dibuka. Azan ya. Baik, kita dengar azan lalu kita sempurnakan riwayat ini insyaallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله اللهم رب هذه الأرض التامة والصلاة
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Ibnu Uyainah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ma fiqhu hadzal hadits ya Abu Abdullah?" Bagaimana fikihnya hadis ini? Hadis tentang tadi Nabi dilewati oleh orang Ansar bersama istri tadi. Qala, fikihnya kata Imam Asy-Syafi'i, "In kana al-qaumu ittahamun nabi", andainya mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dituduhkan? Kalau someone tino, apa dituduhan? Melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Andainya mereka punya menuduh seperti itu, apa hukumnya? Kanu bituhmatim iyyahu kuffaran. Mereka jadi orang kafir. Nah, takfiri itu Imam Syafi'i. Apa dia kafir? Kau lain mandang sudah. Tidak cayo. Mana baca? Kau salah terjemah kan? Ulang dia ya. Gua salah terjemah lo lagi kan? Baik. Dah boleh laju terjemahan jo. Nah. In kanal qaumu, fikih daripada hadis tadi, kenapa Nabi memanggil orang itu? Ya, in kanal qaumu ittahamun nabi sallallahu alaihi wasallam, andainya mereka menuduh Nabi, apa yang dituduhkan? Bersama wanita lain, sah? Berarti kan pelanggaran. Menuduh Nabi membuat pelanggaran. Jelas? Fakanu bituhmatihim iyyahu, dengan menuduh seperti itu mereka sudah jadi orang kafir. Kenapa? Apa? Bukan. Ini kalau tidak dipanggil tadinya. Makanya tak jencon itu dia yang buat Nabi itu. Sebab kalau sudah begitu sudah mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum mendustakan Nabi? Kafir. Ini Nabi wajib ditaati secara mutlak. Kini batuduh Nabi berduto. Kan ya? Kasan awak suaranya. Kan macam itu tuan-tuan, awak ke ustaz ke? Allah musta'an. Tapi kalau ustaz tuduh tak kafir dia dah. Tapi kurang apa? Kurang adab. Nah. Jadi begitu kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Sebab dengan menuduh Nabi berbuat hal seperti itu, gugurlah kepercayaan mereka pada Nabi. Kalau dah gugur kepercayaan Nabi, otomatis beriman pada sebagian, menolak sebagian. Kalau begitu sah imannya. Kalau tidak sah iman namanya kafir. Makanya datang kaidah menolak satu saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kafir. Kau ikut kita? Syafi'i wajar tidak ada enak. Ia menolak tidak boleh satu. Menolak satu huruf Al-Quran hukumnya kafir. Satu huruf saya tolak kafir. Apalagi semuanya. Satu ayat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Demikian juga menolak hadis sahih, ya tanpa takwil tentu. Kalau takwil kan lain-lain bab lagi kan. Menolak hadis Nabi dengan sengaja dan sahih dari Nabi membuat kita keluar dari Islam. Nah, hendak kami menolak dengan takwil, babnya kan bab pindah ke bab lain. Itu yang menjadi masalahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, oleh sebab itu maka dipanggil oleh Nabi, jangan sampai mereka terpapar virus kekufuran tadi. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah. Lakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam addaba man ba'dahu.
Tapi Nabi SAW bertujuan mengajarkan adab kepada orang yang setelah Nabi SAW. Sahabat tak akan mungkin nuduh Nabi dah. Sahabat tak akan pernah mungkin menuduh Nabi, karena mereka lebih paham dari kita bahwasanya menuduh Nabi mendustakan Nabi SAW. Tak mungkin mereka. Cuman Nabi bertujuan mengajarkan ini kepada kita supaya diriwayatkan kepada orang setelah kita. Maksudnya setelah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lakin Nabi sallallahu alaihi wasallam adaba man ba'dahu, mengajarkan adab kepada orang yang setelahnya bila terjadi kasus seperti ini supaya tidak tertuduh maka jelaskan dan potong ceneko gonangnya. Itu ndak bini bau dan dudonya. Nah, kan macam tu. Lah tak duduk lah bini ke kan? Nya ke awak ke kalau bini dianggap apa doang ganji. Kan ya? Sajalen do. Jalen maksud itu ndak bini bono ndak bini. Ndak bini mundur aja. Bini tua dek kalian salah tengok kan itu kan. Allah musta'an. Taib, idza kuntum hakadha. Faqala idza kuntum hakadha, apabila kalian dalam kondisi seperti ini, faf'alu hakadha, maka buat seperti ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. 6. Hatta la yudhanna bikum dhannus sawi, supaya orang tak berburuk sangka kepada kalian. La anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuttaham, bukan karena Nabi dituduh, tidak mungkin. Jelas? Baik. Wa huwa aminullah azza wa jalla fi ardi, dan dia adalah kepercayaan Allah di bumi. Nabi adalah kepercayaan Allah di bumi. Tak mungkin kita tuduh. Allah Maha tahu di mana dia letakkan risalahnya. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Tiba-tiba aku ceritakan Nabi, Allah yang Maha tahu yang tersembunyi, yang tidak ada kalau ada. Dia tahu bagaimana adanya. Semua diketahui Allah SWT tanpa batas. Tiba-tiba kita mencurigai Nabi SAW, berarti menentang Allah kita. Jelas? Maka ini untuk pengajaran bagi kita. Jangan dekat-dekat tempat-tempat yang membuat orang curiga. Kan pernah saya ceritakan ke tuan di sini. Suruh dong mesi di tempat. Ndak kerokir message. Apa nomor spa. Nah. Ai satu loro. Satu pagi. Kajian duha kan. Setiap parkir di depan tu. Lalu Pak apa? Pak Anis. Lah rajin kas pausat manye kan. Pas dak kalau dianton lo dek panitia ngaji tu kan. Sana si komanya. Lah. Kalau tang parkir depan. Terbayang kalau gitu tang lagi Masjid Agung tu. Jalan kaki dok kian kan. Awas waca bu. Mana ustaz ni? Kekamanya. Motoran ni tang Masjid Agung. Bersimpan motor jauh men. Tambah curiga juga. Kan ya? Haji pada tidur elok. Tanya ke Umi kan, Umi misi mi. Tak bisa mi isinya ada 3 lelaki situ. Anak bujang lah. Lo nak nyaman kau dulu. Jadi untuk yang tamu laki-laki kan ada tukang mesejnya lagi. Sana bagusnya. Cuman tadi tempatnya bagi saya kurang. Tak pas lah contoh tadi. Tidak kan sampai tahuin jalan ke orang lah. Kalau dia disapo dia dapat jalan, kalau tidak catat aja catatan deh 1965 TQ-nya kan. Lah tapak orang mencatat tu. Wasuanya kan di Masjid Raya. Patang ada motor itu, so patang situ nanya. Dah ya nampak jalannya. Bila nampak aja tanggal 2 boleh. Dan tanggal selam boleh, sekarang tanggal 26 nya. Tiap minggu tu situ. Jadi akhirnya dengan sangat berat. Iya sangat berat sebenarnya kan orang minta kan. Nanti terpaksa ditolak. Jadi semuanya contoh ada mesin ATM dah okey. Lekek apa nombor kek karaoke kan.
Hanya dokek umas itu paling dokek. Istilah dari tempat yang jauh itu paling dokek. Nggak tolong wanti semua. Ada toko elektronik situ nak tolong wanti lah. Apa saya buat? Contoh tadi juga. Kau saya nak komen, tak nak pergi balik chat ke orang pergi. Macam-macam lah. Nampak lalu situ ada bahaya lah. Jadi bau sohong. Saya dapat mungkin dapat mungkin. Kalau tak ambil dapat cara kadang lah sudah lanjut betul tu di hati apa sendiri tak ambil awak kan tu lain hal. Atau pas luar sosok aku pernah itu betul lain dosa. Tak ampat dari dosa. Jadi ini pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Ibnu Uyainah, mendengar jawaban yang begitu cerdas dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Ibnu Uyainah berkata, jazakallahu khairan ya Aba Abdillah. Jazakallahu khairan ya Aba Abdillah. Ma yaji'una minka illa kullu ma nuhibbu. Semua yang kau sampaikan ilmunya selalu yang kami suka. Artinya ilmunya selalu ashabul haq. Selalu ilmunya mendatangkan faedah baru. Yang kadang orang tak sampai, Imam Syafi'i dah duduk di situ. Jadi orang sampai awak dah duduk. Itu tibur ya. Orang sampai awak dah iya, orang sampai awak dah duduk. Mana nak lu sampai? Awak dah lupa. Nah, orang sampai awak tibur ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah indah yang dilukiskan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya ini. Maka kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, dan insya-Allah kita akan selalu datang. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali di hari yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wasubhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.